qala ya Rasulullah ayarkutu ahaduna wa junubun. Abdullah bin Umar menceritakan bahwa bapaknya Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah di antara kita boleh tidur dalam keadaan junub? Qala na'am, Rasulullah menjawab, iya, idza tawaddo'a ahadukum falyarqud. Jika salah satu di antara kalian sudah berwudu, maka hendaknya dia tidur atau boleh dia tidur ya. Hadis ini menunjukkan bahwa dibolehkannya ya kita tidur walaupun dalam keadaan junub ya. Baik itu junub karena hubungan suami istri atau junub karena bermimpi. Ya. Di hadis ini menunjukkan kebolehan. Enggak, sebelum itu ya. Eh, hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat sangat antusias, antusias menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu dan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal yang tidak mereka ketahui. Ya, ini hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Surat Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanya kepada ahli zikir jika engkau tidak mengetahui. Ya, ini ada dalam surat Al-Anbiya dan dalam surat An-Nahl. Kita lihat dulu dalam surat Al-Anbiya ya, ayat 7. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Ya, dalam surat Al-Anbiya. Di sini surat Quran surat Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kami tidak mau sebelum engkau Muhammad melainkan beberapa laki yang kamu wahai kepada mereka, maka bertanya kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ini juga ada di dalam surat Nahl, surat yang ke-16. Ini yang seperti ini hendaknya santriwati ya, itu menghafalnya ya karena penting ya untuk apa namanya biar kita tahu ayat-ayat yang mirip-mirip ya. Jadi
Di dalam surah An-Nahl juga ada yang fas'alu ahla di ayat 43. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, ayat 43. 7 dan 43. Ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat ya, An-Nahl. Mungkin nanti mudah-mudahan bisa dihafal. An-Nahl, An-Nahl ayat 43. Ya, An-Nahl 43. Dihafal ya, adik-adik ya. Kita lihat di sini perbedaannya apa antara dua ini. Coba perhatikan baik-baik. Di sini wama arsalna qoblaka. Ya, wama arsalna qoblaka kita beri merah ya. Wama arsalna min qablika. Perbedaannya itu. Kalau di dalam apa teka-teki silang itu cari bedanya. Wama arsalna qoblaka illa rijalan nuki ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang lainnya hampir sama ya. Illa rijalan nuki ilaihim fas'alu ahla dzikri untuk la ta'lamun. Ya, 7, 21, 7, 16, 43. Ini ngapal 43 ini ya. 43, ayat 43 itu harus ada rumus bagaimana cara menghafalnya. 43, 16, surat ke-16, ya, ayat 43. Ya nanti insya Allah ketemu ini di awal dulu. Al-Anbiya ayat 7, An-Nahl ayat 43. Kalau an-nakhl wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Ya. Maaf, kalau anbiya wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Kalau ayat surah an-nakhl wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Jadi sekali lagi bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa sahabat dalam hal ini adalah Umar bin Khattab sangat antusias untuk menuntut ilmu dan bertanya kepada Rasulullah. Makanya ini di ini harus diikuti oleh RTUM ya. Makanya Ustaz sedih ya kalau ada majelis ilmu nggak ada yang bertanya, itu ada dua kemungkinan nggak paham atau ya nggak malu gitu. Makanya pakai kertas. Dulu sudah berjalan bagaimana setiap ada kajian malam Ahad itu ada pertanyaan. Sekarang nggak ada pertanyaan. Berapa kali kita berikan kesempatan nggak ada pertanyaan. Makanya nanti kita wajibkan mana muslimahnya ada nggak di sini muslimah. Para muslimah ada nggak? Kalau ada nanti diwajibkan ya. Lebih khusus pelajaran-pelajaran saya baik di Al-Islam maupun di LTM ini maupun di event-event tertentu yang memang ada kesempatan bertanya, wajib bertanya ya. Bertanya itu menunjukkan antum perhatian dan antum mengikuti sahabat Rasulullah, mengikuti sahabiat Rasulullah. Maka nanti diharapkan setiap ini tempat minimal satu, ya minimal kalau bagus lebih banyak lagi. Ya kita praktekkan sejak sekarang. Kita punya aturan bahwa setiap kelas atau setiap rumah itu minimal diwakili satu. Jadi biar belajar bertanya, belajar mengungkapkan, ya. Belajar merhatikan mana yang nggak paham. Atau kalau sudah paham, nanya yang lain, masalah lain.
Masa nggak ada masalah dalam hidup ini? Masa nggak ada masalah di dalam keilmuan? Makanya kalau nggak tahu dicatat apapun masalahnya baru ditanyakan pada para ustadz. Ya. Jadi kita ya ini satu program yang harus kita ketatian kita laksanakan supaya terbiasa menulis ya dan terbiasa untuk bertanya. Karena bertanya itu setengah daripada belajar. Ya, maka siang ini, pagi ini tolong disiapkan dari asrama Jati Bening, ya, asrama Kelot, asrama Al-Islam, asrama Muzad, ya, itu masing-masing minimal satu pertanyaan. Kami tunggu nanti. Jadi pertanyaan apa pun juga yang sederhana nggak apa-apa ya. Ditulis di situ. Kalau malu ditulis di chatnya itu. Baik, di sini kita lihat ya pertama kali dari Abdullah bin Umar. Berarti dari anak ke bapak. Anaknya menceritakan bapaknya. Apa berarti pelajaran kedua bahwa ciri anak soleh adalah menceritakan kebaikan orang, menceritakan aktivitas dan kebaikan orang tuanya yang bisa dicontoh oleh orang lain. Di sini Abdullah bin Umar menceritakan aktivitas bapaknya, orang tuanya, yaitu Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab ketika bertanya bertanya kepada Rasulullah. Ketiga, ciri anak soleh yang lain adalah selalu mendampingi orang tuanya ketika menuntut ilmu atau bertemu dengan ulama maupun seorang tokoh. Ya, ini pendidikan Umar bin Khattab kepada anaknya atau anaknya yang memang anak soleh mendampingi orang tuanya ketika menuntut ilmu atau bertemu dengan ulama maupun seorang tokoh biar kecipratan ketokohannya, biar kecipratan ilmunya. Nomor 4. An Abdullah bin Umar anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa'ala
Rasulullah SAW qala ya Rasulullah ayat kutu akatun wa junub ya. Beliau menanyakan tentang hukum tentang junub. Maka di sini intinya bahwa eh, dibolehkan tidur dalam keadaan junub dan dengan berwudu terlebih dahulu. Tujuannya agar badan bersih, badan agar anggota tubuh yang najis dibersihkan dahulu. Ya karena wudhu ini enggak raful di sini wudhunya wudhu sunnah tidak mengangkat hadas besar karena wudhu wudhu di sini tidak mengangkat hadas besar. So, ya, baik. Jadi ini juga menunjukkan bahwa wudhu ini meringankan, ya meringan menyicil walaupun nanti wudhu lagi. Karena kalau ada ini menunjukkan rukhsah, ya, rukhsah dari Rasulullah SAW kepada umatnya. Karena kadang dalam keadaan junub, ya, padahal musim dingin, musim hujan, atau nggak ada air panas, maka kadang orang merasa berat kalau malamnya harus mandi. Oleh karena itu, Rasulullah memudahkan sudah kalau memangnya dingin, takut kedinginan, atau nggak ada air, atau ada udur-udur yang lain karena capek, maka nanti aja mandinya sekarang wudhu dulu yang bisa dikerjakan. Ya. Jadi tidak mesti apa namanya mengerjakan yang perfect, yang sempurna. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai apa namanya seorang Muslim itu ya yang bisa dikerjakan dengan terlalu perfect. Eh, gitu ya. Baik adalah ya. Makanya sebagian ulama kemudian menambahkan menambahkan bahwa selain wudhu ya secara otomatis ya
dia membersihkan kotor, sudah saya sebutkan tadi, membersihkan kotoran seperti membersihkan kemaluan yang najis atau membersihkan mani, ya. Itu ya. Dan ini tidak wajib ya, karena maksudnya tidak wajib wudhu. Karena ada hadis lain yang menyebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan an Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yanamu wa huwa junubun min ghairi ayamus sama. Aisyah pernah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pernah tidur dari junub tanpa menyentuh air. Kadang-kadang ya orang itu males ya atau berat untuk ke kamar mandi ya, sehingga langsung tidur. Ini menunjukkan kebolehan atau menunjukkan istihbab itu ya. Jadi kita tulis dulu biar nggak panjang keterangannya, maksudnya biar tidak lupa. Jadi dikatakan bahwa tujuan berwudu ini adalah agar anggota tubuh yang najis dibersihkan dahulu, karena wudu di sini tidak mengangkat hadas besar. Ya. Dan ini menunjukkan keringanan atau bisa kita katakan hukum wudhu dulu ya. Jadi hukum eh, berwudhu dalam hukum berwudhu sebelum atau gimana berwudhu di sini, ntar ya biar mudah ya. Berwudhu ya, sebelum tidur dalam keadaan junub kita hukumnya di babos berwudhu sebelum tidur dalam keadaan junub hukumnya sunnah atau dianjurkan, tidak sampai derajat wajib, karena Rasulullah SAW, karena Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan junub ya, dan belum menyentuh air atau belum untuk air atau belum berwudu. Perbuatan perbuatan beliau ini menunjukkan kebolehan ya, artinya tidak wajib, artinya menunjukkan kebolehan, kan kebolehan. Oke, keenam ya, apa keenam ya, bolehnya bolehnya tidur ya, dalam keadaan junub. Muter-muter ya, nggak apa diulang-ulang nih ya. Boleh tidur ya. Jadi sebenarnya sama ya,
Jadi kalau mau aslinya diulang-ulang terus ya. Pokoknya kalau kita ingin ringkes ya, boleh tidur dalam keadaan junub dengan berwudu terlebih dahulu ya. Satu, tujuannya agar anggota tubuh yang najis dibersihkan dulu karena wudhu tidak mengandung dosa. Dua, ini hukumnya sunnah. Itu mungkin gitu ya. Ini hukumnya sunnah, jadi nggak terulang-ulang, tidak terulang-ulang. Hukumnya sunnah ya, karena ketiga ini tujuannya mungkin begitu ya. Jadi mohon maaf ya, mungkin biar tidak apa namanya berwudu sebelum tidur dalam keadaan junub, hukumnya sunnah kan itu. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan najis. Ya. Ketiga, untuk meringankan itu. Jadi tidak diulang-ulang terus. Boleh kita perbaiki. Dan terlanjur nulis nggak apa-apa, karena sama. Cuman kita ringkes kata-kata. Jadi kata-katanya kita ringkes supaya itu jadi satu. Apa judulnya? Berwudu sebelum tidur dalam keadaan junub. Itu kan? Berwudu sebelum tidur dalam keadaan junub. Itu judulnya gitu ya. Hukumnya sunnah jadi berwudu sebelum tidur dalam keadaan junub. Ya, nanti kita perbaiki ntar ya. Nanti nomor 4 nih ya. Ini kita buka nomor 4. Nanti nomor 4-nya kita copy. Berwudu sebelum tidur dalam keadaan junub. A itu A hukumnya sunnah atau dianjurkan, tidak sampai derajat, tidak sampai pada tidak sampai dianjurkan, sunnah atau dianjurkan dan bukan wajib. Nah, hukumnya sunnah atau dianjurkan, ya, tidak sampai derajat wajib. Harus dianjurkan, tidak wajib gitu aja. Dan tidak wajib. Ya. Sama, yang sudah lanjut nulis, nggak usah diganti, nggak apa-apa. Ini hanya sekedar meringkas. Hukumnya sunnah atau dianjurkan dan tidak wajib. Alasannya karena dalilnya atau karena Aisyah atau dalilnya, karena Aisyah atau dalilnya itu kan, karena Aisyah radhiyallahu pernah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan junub dan belum menyentuh air atau belum berwudu. Perbuatan ini, ya, perbuatan beliau ini menunjukkan kebolehan. Baik, B. B itu nomor 4 kita copy. B tujuannya. Jadi gini, wudhu ini tidak mengangkat, ya, wudhu ini, wudhu ini, wudhu, wudhu di sini tidak mengangkat hada besar karena tujuannya apa? Karena tujuannya ya agar tubuh dibersihkan dahulu. Tujuannya, ini tujuannya A karena karena mempunyai dua tujuan. Apa ini satu? B. Apa tujuannya? Nah, agar tubuh, tujuannya apa sudah B apa? Agar anggota tubuh yang terkena najis, ya terkena najis dibersihkan terlebih dahulu. B.
Jadi B1, B2 gitu mungkin ya. Kalau A, karena A terus ini B. Ya. Agar anggota kedua agar memberikan rukhsah atau keringanan kepada umat Islam ya, agar memberikan keringanan untuk memberikan ya, bukan bukan agar untuk memberikan. Jadi agar nggak tubuh terkena haji di bulan Jolo. Dua, untuk memberikan rukhsah keringanan ya, bagi umat Islam atau bagi ya, yang keberatan atau keberatan untuk mandi di malam hari yang dingin atau yang kadang tidak mendapatkan air saat itu atau tidak mendapatkan air saat itu atau dalam keadaan yang sangat lelah. Ah, ini sudah kelihatan apa sistematisnya. Sambil menunggu teman-teman yang nulis ya, saya bacakan dulu. Nah, pelajaran keempat, berwudu sebelum tidur. Dan ini kan nomor empatnya dihapus ini yang ini. Saya berarti di nomor empatnya di sini. Ciri anak soleh tadi sebenarnya ciri anak soleh itu sebenarnya bagi di dijadikan satu juga bisa sebenarnya. Coba di sini ciri anak soleh adalah ya, ada dua ciri anak soleh dalam hadis ini. Mungkin begitu ya. Jadi bisa yang nomor dua ini kalau kita rombak dikit, ya, mohon maaf memang kadang-kadang harus begitu. Ya. Eh, Nomor dua dalam hadis ini terdapat dua ciri atau dua sifat anak soleh, yaitu yang sudah nulis nggak apa-apa, tinggal ini aja, ya, tinggal merapikan aja atau memberikan apa namanya tanda merah atau apa. Satu, A, menceritakan ya, aktivitas yang kepengen orang tuanya misalnya ada dua sama cuma ini bedanya aja A dan B ya. Nomor tiga diganti B ya. Selalu mendampingi ya, menceritakan dalam ini adalah dua sifat sebenarnya. Menceritakan aktivitas dan kebaikan orang tuanya. B, selalu mendampingi orang tuanya ketika menuntut ilmu dan bertemu dengan ulama maupun seorang tokoh. Kalau kepengen diringkas ini di sini Abdullah bin menceritakan ini nggak usah karena sudah paham di situ. Berarti kalau ringkasnya gini ya, menceritakan aktivitas dengan kebaikan orang tuanya yang bisa dicontoh orang lain. Ya, dua, selalu mendampingi orang tuanya ketika menuntut ilmu atau bertemu dengan ulama maupun seorang tokoh. Jadi kita baru tiga nih kalau diringkas. Ya. Nah, berwudu sebelum tidur dalam keadaan junub, ya,
berwudu sebelum tidur dalam keadaan junub, apa ya, apa namanya, fungsi atau apa. Hukumnya sunnah, hukum di sini tidak menganggap, Mbak. A, gini aja ya. A, hukumnya sunnah. Dua, di sini tidak mengangkat hadis besar karena mempunyai dua tujuan atau dua hikmah. Wudhu di sini tidak mengangkat hadis besar, tapi hikmah atau hikmah berwudhu. Jadi pertama hukumnya, hikmahnya. Jadi berwudhu sebelum tidur dalam keadaan junub, sa'a hukumnya, dua hikmahnya gitu. Berwudhu sebelum tidur dalam keadaan junub, ya. Hukumnya, ini kan judulnya kan, hukumnya sunnah. Hikmahnya, hikmahnya. Hukumnya begini, hukumnya tanda hukumnya apa? Hikmahnya. Ya, ya. Hukumnya sunnah. Hikmahnya apa? Hikmahnya agar di sini agar di sini di anu dulu, banding dulu hikmahnya. Kan di sini nanti, jadi hikmahnya, jadi hukumnya apa? Sunnah. Hikmahnya ada dua, ya. Satu, agar waktu itu kena najis. Dua, untuk memberikan rukhsah keringat. Oleh karena itu, ya, oleh karenanya wudhu di sini tidak mengangkat hadas besar karena punya dua tujuan. Ya sama sebenarnya. Ya, karenanya wudhu di sini, bukan oleh karenanya wudhu di sini tidak, mengangkat hadas besar. Ya boleh di inilah, boleh di bolak-balik. Ini sekedar merapikan aja. Oke, ya. Jadi ada tiga pelajaran. Pertama, menunjukkan sahabat sangat antusias dalam belajar. Kedua, hadis ini dua sifat anak soleh. Ketiga, hukum dan hikmah berwudu. Hukumnya sunnah, hikmahnya ada dua. Baik, jadi sekarang baru nomor 4. Kalau ada nomor 3. Ya, oke. Kita lanjutkan dulu. Bagi yang terlambat nulis, nih, saya tunjukkan dulu di sini. Baik. Nah, para ulama mengatakan bahwa di sana ada 3 keadaan orang junub. Al-hala al-ula, keadaan pertama bahwa yang paling afdal adalah tidak tidur kecuali dalam keadaan setelah mandi. Sehingga dia tidur dalam keadaan suci. Nah, ini sesuai dengan hadis Bara' bin Azib. Jika bahasanya Rasulullah bersabda, jika engkau mau tidur, maka wudulah seperti wudhu sholat. Kemudian bacalah Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika wa fatu amri ilaika wajjahtu dhuhri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika la malja'a minka la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta nabiyyika alladzi arsalta, sampai terakhir itu ya. Itu doa sebelum tidur, tapi dianjurkan wudhu dulu.
Ya, jadi ini yang paling afdal. Karena kalau dalam keadaan tidur kemudian meninggal dunia, dia apa namanya, dia meninggal dunia dalam keadaan junub. Baik keadaan kedua, kalau dia tidak bisa mandi karena beberapa alasan yang disebutkan tadi, maka tentunya dia wudhu. Ya, wudhu ini lumayan. Bahkan diriwayatkan bahwa saya ketika sebagian sahabat ya dalam keadaan junub masuk masjid itu dibolehkan selama dia berwudhu ya, dan mengambil ilmu dari khalakoh masjid. Itu dalam beberapa hal dibolehkan, tapi sebaiknya tetap mandi. Dan padahal di sana ada beberapa hadis ya, yang menunjukkan larangan orang masuk masjid dalam keadaan junub. Tapi kalau hajat ada hajat maka itu dibolehkan dengan cara berwudu terlebih dahulu. Begitu juga ketika mau tidur. Adapun keadaan ketiga yaitu kalau nggak bisa mandi, nggak bisa wudhu ya nggak apa-apa tidur dalam keadaan junub. Itu ya. Ini jadi Islam itu mengajarkan seperti itu. Ini yang afdal, ini yang pertengahan, ini yang minimalis. Jadi ada tiga tingkatan. Kita boleh tulis di sini. Ya, nomor berapa? Empat. Dapat gini aja. Orang yang junub, orang yang tidur dalam keadaan junub ada tiga tingkatan. A. Dia mandi junub terlebih dahulu sebelum tidur. Ini sesuai dengan hadis Barrah lebih dahulu. Ya, ini sesuai dengan hadis Bara bin Azib yang menganjurkan berwudu sebelum tidur dan berdoa seperti yang diajarkan Rasulullah dengan harapan jika meninggal dunia dalam keadaan tidur maka dia meninggal di atas fitrah. Oke, kalau ini kepingin supaya nggak bisa juga ya.
Dia mandinya sebelum tidur. Ini tingkatan pertama ya. Ya, B. Dia berwudu. Pakai nggak usah pakai dia ya, Pak. Mandi terlebih dahulu sebelum tidur. Dia berwudu sebelum tidur. Ini meringankan beban mandi junub. Sebagaimana beberapa sahabat yang masuk masjid dalam keadaan junub. Mereka berwudu terlebih dahulu. Tiga, dia langsung tidur. Empat, mandi dan berwudu ini tingkatan yang paling rendah. Oke, ada tingkatan. Selesai. Hmm. Eh, ini tambahin sedikit lah ya. Eh, sebagaimana di dalam hadis Aisyah di atas. Itu aja. Ya. Oke. Jika begini, di sana ada hadis-hadis lain yang memerintahkan orang junub untuk berwudu sebelum makan. Makanya makan pun kalau dalam keadaan junub boleh, tetapi ya sebaiknya berwudu dulu. Karena makan itu termasuk bagian dari nikmat, ya, nikmat yang rezeki Allah yang kita makan, itu dalam keadaan ya sebaik-baiknya, yaitu dalam keadaan suci mestinya, walaupun tidak wajib. Ada perintah seperti itu ya. Kemudian ada juga perintah untuk berwudu kalau orang junub melakukan hubungan suami istri. Kalau kepengen melakukan hubungan istri kedua kalinya, maka dia juga disunahkan berwudu. Dan dalam hadis disebutkan jika salah satu di antara kalian ingin menggaulin istrinya, kemudian akan menggauli kedua kalinya, maka diperintahkan untuk berwudu. Ya. Dari sini diringkas bahwa berwudu dalam keadaan junub disunahkan. Nah, jadi ringkasannya gini, berwudu dalam keadaan junub disunahkan dalam tiga keadaan. Ketika mau tidur, ketika mau makan, dan ketika ingin mengulangi hubungan suami istri lagi. Tetapi yang paling sunnah adalah sebelum sebelum tidur.
Oke, jadi tambahan satu lagi. Udah apa ini? Nomor 6. Nomor 6 apa? Eh, disunahkan berwudu ketika seseorang junub dalam tiga keadaan. A. Ketika mau tidur, mau ketika mau tidur. B. Ketika mau makan. C. Ketika ingin berhubungan 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 intim lagi. Oke, selesai. Kita telah selesai. Nah, untuk hadis ini ya, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ya anhu radhiyallahu anhuma anna Umar ibn Khattab qala ya Rasulullah ayarkutu ahaduna wa huwa junubun qala na'am idza tawadda. Yes. Ayarkutu ahaduna ya ayarkutu ahaduna wa huwa junubun ya qala na'am idza tawadda. Itu ya para rahimahullah ya. Tuh. Ayat kutu anu junukum kalau nam ida tawadu akatukum fal yarkut wa huwa junukum. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang ke-32 ya. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ayat kutu akatuna wa huwa junubun qala na'am. Qala na'am ida tawadda akatukum falyarkud wa huwa junubun qala na'am idza tawadu ahadukum falyarkud wa huwa junubun. Ya, itu ya diulangi dan dihafal. Ada 6 pelajaran di dalam hadis ini. Ya, satu tentang anak soleh. Pertama tentang eh, bertanya, ada 2 dalil tentang anak soleh, ada 2. 3 tentang satu tentang anak soleh, 2 tentang tentang bertanya tentang anak soleh, ketiga tentang hukum dan hikmah, hukum dan hikmah, keempat ya oh ini melompat nih, 3 4 alhamdulillah ya, ternyata ada yang nggak pas ya, setelah 3 yang 4 ya. Oh masih 5 dia, wis 3 4 tidak mau ya. Apa tidak. Hmm. 4 kemudian 5 disunahkan untuk ketika junub. Disunahkan berwudu ketika seseorang junub. Seorang dalam keadaan junub dalam 3 keadaan. Nah, jadi kita ada 5 poin bisa kita hafal sejak sekarang dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Pertama tentang eh, sunnahnya bertanya. Dua tentang ciri anak soleh, bertanya anak soleh. Ketiga tentang hukum dan hikmah.
keempat ya tentang tiga keadaan, tiga tingkatan orang yang junub, empat tiga keadaan orang yang berwudu junub, lima ya. Bisa ini nggak dihafal nggak ya poin-poinnya ya. Jadi kalau kita nulis poin-poinnya ya di mana? Di atas atau di bawah? Poin-poinnya itu ada lima. Pertama tentang bertanya tentang anak soleh. Ini poin-poinnya. Di sini berarti kesimpulan pentingnya, pentingnya bertanya. B. Ciri anak soleh. C. Hukum dan hikmah berwudu. D. Tiga tingkatan. D. Oh ini bukan A ya, satu gitu ya, biar enak ya. Satu, dua, tiga, empat, tiga tingkatan, lima, tiga keadaan. Ini cara menghafal gitu ya. Jadi jangan dihafal itu enggak. Tapi ini intinya apa ini? Jadi hari ini sampai jam 9 ini kita mempunyai apa namanya ya ya lima lima pelajaran. Bagaimana apa ya? Lima pelajaran. Bagaimana apa? Ini ya, biru. Pentingnya bertanya, ciri anak soleh, hukum dan hikmah, tiga tingkatan, tiga keadaannya. Berarti bertanya kepada anak soleh tentang hukum tiga dan tiga. Enggak. Bertanya kepada anak soleh tentang tiga hukum. Ada bertanya kepada anak soleh, bertanya anak soleh tentang hukum tiga tingkatan dan tiga keadaan. Nah itu aja. Baik, kita akan masuk kepada bab baru. Di sini benar hadisnya hadis ke 33 nanti di apa namanya dilihat ya, hadis keberapa. An Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'at Sulaim imra'atu Abi Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna la yastahi minal haqqa fan al mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat faqala Rasulullah na'am idza ra'atil ma. Ini tentang perempuan yang ihtilam, perempuan yang ihtilam, perempuan yang bermimpi basah. Saya tanya adik-adik ini pernah bermimpi basah enggak ya? Wanita atau perempuan? Wanita bermimpi basah. Wanita yang bermimpi basah.
judulnya. Hadisnya ini Ummu Salamah. Apa pelajarannya dari hadis ini? Pelan-pelan ya. Jadi kalau kita belajar pelan-pelan di sini. Ummu Salamah zaujun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Manfaat. Ya. Ummu Salamah itu siapa? Ummu Salamah itu ibunya Salamah. Suaminya namanya siapa? No, suaminya namanya Abu Salamah. Zaujin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini kalau kita bahas Ummu Salamah panjang, maka kita ringkas saja. Kita mengatakan bahwa salah satu hikmah ya, banyaknya istri Rasulullah adalah tersebarnya tersebarnya keadaan tersebarnya ilmu tersebarnya ilmu di kalangan kaum muslimin karena masing-masing hal itu karena masing-masing dari istri dari istri apa maksudnya dari istri maksudnya dari istri tersebut menceritakan keadaan Rasulullah ketika berada di rumah atau di luar rumah. Ini ada tamu yang namanya Ummu Sulaim. Ini hikmahnya. Kalau nak rumah tafid ummahatul mukminin itu pas banget ya. Makanya sebenarnya besok itu bisa diusulkan bahwa nama-nama rumah itu coba bisa diterapkan ya para ustazah nanti tolong dicatat. Tadi pertanyaan tentang pertanyaan ya dari santri ini harus bertanya minimal satu asrama satu. Yang kedua, dulu pernah kita usulkan tapi belum dilaksanakan bahwa setiap asrama ini namanya jangan asrama kelut ya, namanya jangan asrama kelut saja, tetapi dan dari gambarnya. Nah, tetapi ini asrama Jati Bening itu asrama Ummahatul Mukminin Khadijah asrama Khadijah Jati Bening, asrama Aisyah Muzad, asrama Ummu Salamah. Ini asrama Jati Bening Khadijah radhiyallahu anha. Asrama Muzad Aisyah. Asrama Al-Islam Ummu Salamah. Ya. Asrama Kelot ya kok nggak ada ya. Kelot itu nggak ada orang tuh gimana ya? Yang ada itu cuma Islam, Muzad,
Jadi bening kelut ini nggak pernah muncul. Kenapa? Ya, asrama kelut. Cuma satu orang atau dua orang. Asrama kelut. Ya, itu asrama ada kan. Asrama kelut itu asrama umpamanya asrama apa? Asrama Habibah. Jadi yaitu untuk menekankan dalam diri kita bahwa apa namanya bahwa kita itu rumah tafid umatul mukminin, ya, bukan rumah tafid jati bening, bukan rumah tafid muzad. Muzad itu nama orang Spanyol. Jati bening itu jati bening. Kalau ya ini nggak apa-apa, cuma ditambahin ya jati bening apa, sama gitu ya. Tolong nanti ustazah yang berwenang yang terkait itu kemudian membuat nama-nama itu. Ya, oke. Sebelum dilanjutkan, apakah ada pertanyaan? Kita pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Kan kita akan terus, ya, tahun depan terus, nggak ngulangi lagi ya. Di sistem kita nanti khatam. Maka yang semakin lama di RTM semakin pintar. Karena apa? Pelajarannya akan terus ya. Nanti teman-teman, nah nanti ada usul ketiga aja. Usulan pertama tadi bertanya wajib. Kalau dicatat tuh. Usulan pertama bertanya wajib. Yang kedua, nama-nama ditambahin dengan nama-nama umatul mukmin. Kalau ada 11 asrama berarti 11 nama umatul mukmin. Yang ketiga, alumni-alumni ya RTM itu dikirimi linknya bagi yang kepengen melanjutkan pelajaran wabil khusus Umdatul Ahkam karena sifatnya terus ya itu akan bisa ngikutin ya. Jadi tinggal nggak belajar di LTM udah selesai pulang pulang nggak pernah belajar lagi ya itu salah. Yang benar itu belajar itu sepanjang hayat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah dari ayunan waktu kecil sampai tua. Ini Anda juga belum tua, ya masih muda, umur 17, 18 sudah nggak belajar. Kan bisa lewat Zoom, lewat YouTube. Makanya nanti pengurus ini keempat, urusan keempat, ini di YouTube kan. Di YouTube kan, bagi yang kepengen nggak bisa Zoom pada waktu jam 8, maka bisa mendengar hasilnya. Termasuk nanti kita secara pribadi akan membukukan, ya, membukukan pelajaran ini kan maka saya tulis biar aja lamban tapi saya tulis sehingga kita belajar selama 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan ini ada hasilnya dan antuna juga akan merasakan hasilnya walaupun nanti Ustadz edit dulu saya nanti keluar jadi buku bukunya ditulisnya di mana ketika mengajar rumah tafid umatul mukminin nah jadi gitu jadi kita sekali mendayung 30 terlampau ya. Sekali mendayung 30 terlampau. Gitu ya. Ada berapa tadi? 4 usulan. Pertama, mulai mulai apa? Dibudayakan bertanya. Nanti Antuna akan tahulah hasil orang banyak bertanya itu. Karena Umar bin Khattab saja bertanya, masa Anda nggak bertanya? Lebih pintar mana antara Umar bin Khattab dengan Anda? Ya. Ummu Sulaim juga bertanya. Nanti ini kan laki-laki Ustaz. Ya, Ummu Sulaim perempuan, orang Ansor. Yang akan kita bahas sekarang ini. Bertanya tentang hukum ya. Jadi bertanya yang kedua nama-nama asrama ya itu ditambah dengan nama-nama umatul mukminin. Yang ketiga apa tadi? Dan nyatet enggak yang ketiga? Tolong dicatat itu. Enggak dicatat lupa. Kan ditulis di sini aja ya. Ditulis di
Apa namanya? Ini ngesernya masih kan ini? Ngesernya masih kan? Oh, bisa. Baik. Oh, masih. Oke. Oh, di tempat saya kok nggak kelihatan ya. Berarti ini kecilkan dulu. Oke, kecil. Galeri. Nah, ya ada gangguan dikit. Oh. Nah, ini walaupun masih kelihatan ya, tapi kecilkan. Kita kecilkan. Oh, sambil menyiapkan pertanyaan ya. Sambil oh, ini kan pertanyaan. Baik. Jadi intinya tadi kita ada tiga. Saya taruh sini aja ya. Tiga usulan tadi biar nggak lupa. Tiga usulan tadi. Usulan. Hmm, Pertanyaan setiap asrama. Terus setiap angkatan atau asrama minimal ya dari seluruhnya empat lah. Boleh kalau yang anggotanya dikit enggak apa-apa, tapi yang saya diwakili maunya ada empat asrama, empat pertanyaan atau tiga pertanyaan. Kemudian nama asrama dengan ummahatul mukminin. Hmm. Yang ketiga tadi apa lupa kalau nggak dicatat ya. Sampai empat tadi. Ini usulannya ya, usulannya ada apa ini tadi? Nama asrama dengan Ummatul Mukminin. Ya. Sekarang ada yang ingat tadi. Muslim Jadi kalau Bidadari itu menurut dari situ menunjukkan keadaan ketika berada di rumah atau di luar rumah. Ya, yang punya ini boleh dicatat di sini coba lihat di apa entah ini ada pertanyaan tapi apa yang apa yang saya sampaikan tadi tolong dicatat di oh langsung ditulis Hajar Khotijah. Ya, ya boleh lah. Nanti nama itu bisa dimusyawarahkan, tapi itu resminya. Kalau nggak resminya silahkan dibuat dulu asrama Khotijah. Eh, Boleh lah ya. Saking semangatnya langsung beri nama. Entar tahu tadi, entar sebelum jawab pertanyaan ya, kita nyantai aja sebelum jawab pertanyaan. Saya mengingatkan dulu lima usulan tadi, pertanyaan setiap angkatan, nama asrama dengan Ummatul Mukminin. Apa tadi? Udah lah, kalau namanya ide itu kalau nggak segera dicatat hilang. Ada yang tahu silahkan ditulis Muslim Bidadari itu Ustaz. ditulis di obrolan ya. Ya, tidak repot.
para ustadzah atau yang apa namanya mahasiswi yang tahu ditulis di obrolan rapat. Oke, ya tidak mengganggu yang lain. Oke, ya tiga ini sambil nunggu ya. Tadi ada empat usulan. Oh ya, maaf. Alumni ketemu kan? Alumni LTUM diharapkan diharapkan tetap tetap ikut pelajaran via Zoom. Yang keempat, ya pelajaran ya di LTUM di upload ke YouTube atau ke media sosial gitu aja ya. Pokoknya ke YouTube ya. Media medsos khususnya YouTube. Sehingga bisa dinikmati yang lain. Oke, kita ketemu. Sekarang mau jawab dulu pertanyaan ya, dari Asrama Jati Bening, Asrama Khotijah. Radhiyallahu anha. Afan Ustaz bertanya, Anak pernah dibaca buku fikih bahwa seorang haid tidak boleh berdiam diri di masjid kecuali sebatas lewat. Lalu ada yang membolehkan untuk berdiam diri di masjid dengan alasan di zaman dulu belum ada pembalut jadi khawatirkan darahnya kemana-mana makanya tidak dibolehkan. Tapi zaman sekarang sudah ada pembalut makanya dibolehkan. Bagaimana pendapat Ustaz Jainul Khair? Baik, ini pertanyaan. Kalau tidak salah Ustaz juga pernah mengirimkan makalah yang Ustadz tulis ya, tentang orang haid. Udah kita bahas kemarin dalam masalah haid udah lewat ya. Itu tentang apa namanya perbedaan para ulama dalam masalah ini. Makanya mahasiswa ini harus punya buku fikih wanita ya, fikih wanita kontemporer itu di situ ada apa namanya tentang haid, hukum wanita haid. Nah, ini juga LTM ya setahun nih setiap mahasiswi itu harus membaca ya tentang masalah ini. Nanti dibuka dalam apa namanya dalam Muskafi atau dalam ini coba saya share-nya ya. Mudah-mudahan bisa share coba. Tampak belum? Belum ya. Sudah saya share. Nah, itu nampak ya. Semuanya lihat itu. Jadi ini ada Puskafi, Pusat Kajian Fikih dan Ilmu Tahuan, punya Ustadz ini ya. Nanti ada karya tulis di situ, ditulis, dilihat gini, cerat begitu. Nanti ada namanya Fikih Wanita Kontemporer, buku yang keberapa itu. Diklik gitu, coba kita lihat buku yang keberapa. Nggak ada ya buku yang hmm, buku yang ke-20 ya. Buku yang ke-21. Buku yang ke-21 Surat Al-Anbiya. Buku yang ke-21 ya. Di situ ada banyak sekali apa namanya judul-judulnya. Di antaranya adalah
eh, apa namanya khitan, jadi safar, khitan, haid, menggali wanita haid. Wanita haid baca Al-Quran di sini. Wanita haid baca Al-Quran ya masuk di dalamnya mungkin masuk masjid ya. Jadi kita klik aja dulu. Nah, kira-kira nggak masuk ya. Baiknya. Oh bisa itu. Oke. Nah, di sini ada hukum wanita membaca Al-Quran. Di situ nanti ada nih haid dan junub tidak boleh baca Al-Quran. Ya. Kemudian di sini ada tentang hadis-hadis yang lain tentang sholat nanti di masjid. Intinya bahwa kalau kita bahas secara khusus bahwasannya no, 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 no. Mati lagi. Ya, itu diantaranya ya. Intinya kalau ini memang baca Al-Quran, tapi ada irisannya dengan masuk masjid. Walaupun nanti perlu dibahas sendiri, wanita masuk masjid itu mungkin di sini, kalau di sini nggak ada, sini kan ada wanita membaca Al-Quran, wanita haid ya membaca Al-Quran. Ya. Kemudian yang lain tentang haid menggauli wanita haid. Ternyata dalam buku lain kita lihat di sini dalam buku lain namanya Fikih Masjid. Fikih Masjid itu buku yang ke-25 ya. Buku yang ke-25 ada namanya Fikih Masjid. Di situ ada ya eh, hukum duduk dan tidur di masjid. Kita klik ya, klik ya. Nanti keluar hukum duduk dan tidur di masjid itu bagi yang berhadas kecil. Oke. Kemudian bagi yang berhadas besar itu ada orang junub berdiam di masjid. Ya, ada tiga pendapat. Termasuk tadi boleh kalau berwudu ya. Jadi yang disampaikan oleh para ulama tadi salah satunya di sini ya. Jadi pendapat ketiga, eh, pendapat kedua ini mengatakan bahwa dibolehkan orang junub ya untuk berdiam di masjid. Kelihatan enggak? Ya, tak besarkan ya. Coba. Kan lihat tuh. Boleh orang junub berdiam di masjid jika dia berwudu. Jika dia berwudu. Ini sebagaimana disebutkan tadi ini riwayat dari Al-Hanabilah. Dari Al-Hanabilah. Tak kecilkan dulu. Ya, ini pendapat kedua ya. Ini juga ada junub diboleh di masjid jika dia berwudu karena ada riwayat dari Atok bin Asar bin Atok bin Yasar berkata saya melihat beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada mereka di masjid ya padahal mereka sedang junub tapi mereka sudah berwudu seperti wudunya sholat ini kurang saya melihat Rasulullah di masjid padahal mereka sedang junub tapi mereka sudah berwudu seperti wudunya sholat ini dengan juga oleh Zaid bin Aslam jadi ada dua apa namanya tabiin yang mengatakan atau ada sahabat juga yang mengatakan bahwa sahabat Rasulullah itu walaupun jenuh di masjid. Nah itu ya, walaupun kesimpulannya itu pendapat kedua kesimpulannya di sini pendapat kedua pendapat Rasul ulama ya. Pendapat ketiga tertolak. Karena apa? Jadi
Begitu istilahnya begitulah ya. Artinya orang junub ya, boleh di masjid kalau ada keperluan. Ini pendapat mayoritas ulama. Baik, kemudian hukum wanita berdiam di masjid. Junub dengan haid ya walaupun sama dalam arti umum tapi beda dalam rinciannya. Ini hukum wanita berdiam di masjid. Ya, kecil-kecil kalau dilihat dari layar ya. Tapi kalau kepengen apa namanya ke besar bisa dikopikan ke tadi ke coba supaya lebih terang nggak apa-apa waktunya agak panjang dikit. Saya akan bertanya, perlu saya jelaskan secara bentar ya ini sampai sini aja. Kita masukkan ke yang Umdatul Ahkam sementara ya. Ini kita hapus lagi supaya lebih jelas bisa dibesarkan. Saya ganti berbagi, oke. Ya ini ya, biar jelas. Nggak muncul. Nih, hukum wanita berdiam diri di masjid. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama menyatakan tidak dibolehkan wanita haid berdiam diri dalam masjid. Ya. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya. Dalilnya apa? Satu, surat An-Nisa 43. Jadi 43 itu banyak. Tadi An-Nahl 43, An-Nisa 43. Nanti juga ada namanya Az-Zukhruf. Apa namanya? Bukan Az-Zukhruf. 43. Surat 143 itu apa namanya? Tentang 43-13. Jadi Az-Zukhruf juga 43. Ini ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata antum sukara. Ini dalilnya pertama ini. Janganlah kamu masuk masjid dalam keadaan sukara atau junub kecuali berlalu saja. Ini dalil dari Quran. Jadi tidak boleh mendekati masjid kalau duduk, tapi kalau lewat saja boleh. Oke? Yang kedua hadis Ummu Atiyah. Ya, di sini kami diperintahkan untuk pergi ke sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Termasuk yang haid disuruh menjauhi musola, menjauhi lapangan tempat sholat. Nah, berarti kan nggak boleh duduk di situ. Tempat sholat id dihukumi masjid walaupun di lapangan. Oke, kedua ya, cara cepat ya. Ini pertama surat An-Nisa 43 sambil dihafal. Yang kedua hadis Ummu Atiyah tidak boleh mendekati orang haid tidak boleh mendekati lapangan sholat. Ketika hadis Aisyah beliau menyisiri rambut di luar masjid, Rasulullah sedang haid, Rasulullah sedang itikaf, beliau dalam keadaan haid menyisiri rambut Rasulullah di luar masjid. Artinya apa? Mungkin karena dia haid, maka nggak berani masuk masjid. Masa Rasulullah di masjid, dianya di luar. Kenapa di luar? Karena dalam keadaan haid disisiri kepala beliau. Hadis keempat Aisyah juga ya yang mengatakan banyak Rasulullah SAW bersabda di sini salah sallallahu 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 ya, ya. Fa inilah uhillul masjida li haidin wala junub. Saya tidak menghalalkan ya,
masuk masjid untuk orang yang sedang haid dan orang yang sedang junub ya. Tetapi hadis ini dikatakan dhaif. Itu pendapat pertama, oke. Dalilnya 4. Yang 3 sahih, yang 1 dhaif. Eh, An-Nisa 43, ya, An-Nisa 43, hadis Ummu Atiyah tentang sholat Id, hadis Aisyah tentang bahwa beliau menyisiri rambut Rasulullah dari luar masjid. Hadis ketiga, ya, tidak halal orang haid masuk masjid, hadisnya dhaif. Pendapat kedua, jika dia boleh wanita haid berdiam diri dalam masjid jika dia berwudu dan ada keperluan untuk menuntut ilmu. Makanya RTUM lagi haid, nah, ikuti kajian di masjid. Begitu, ikuti kajian di masjid. Nah, ini lebih cocok untuk kita. Kita nyari madhab yang sesuai dengan keadaan kita. Ya, gitu ya. Sementara satu-satu ini nanya junub batalkan puasa itu tidak. Ini dulu selesaikan dulu ya. Jadi untuk RTM ngambil pendapat ini. Jika dia berwudu, maka boleh diam di masjid ya untuk murojaah, untuk apa namanya, untuk ilmu. Kalau murojaah nanti tadi, jadi ada 2 makalah yang gini ya. Nanti usulan kelima dicatat bahwa 2 makalah ini harus menyebar ke seluruh RTWM. Ya, 2 makalah ini nanti di copy, ditempel di dinding dan sebagiannya diputer gitu. 2 makalah ini ya. Nanti ini harap dilaksanakan dan menjadi panduan RTWM. Jika dia berwudu dan ada keperluan untuk menuntut ilmu atau jenis tidak mengotori masjid. Ini pendapat siapa? Ulama Hanabilah, Al-Muzani dari Syafi'i, Abu Daud, Ibnu Mundir, dan Ibnu Hazm. Bukan main-main, ini para ulama besar. Ada dalilnya juga, apa dalilnya? Hadis Hurairah. Sudah pernah kita bahas, innal muslim la yanjus. Muslim itu tidak najis. Najisnya itu bukan wanita, itu tidak najis. Sedang haid ini tidak najis. Yang najis itu hanya tempat keluarnya haid. Itu pun sudah dibalot. Sehingga tidak mengotori masjid. Ya, kemudian ini dikuatkan dari hadis 1. Kalau boleh 2 ya. Ini 2 jadikan 1 ini. Hadis kedua, ya, hadisnya Aisyah. Bahwasanya Rasulullah bersabda, inna haidataki laisat biyatika. Haidmu itu tidak ada di tanganmu. Jadi tenang saja. Nah, itu HR Muslim. Tadi HR Sahih Bukhari Muslim, HR Muslim kan kuat kan? Pertama, orang Muslim itu tidak najis. Yang kedua, haidnya bukan di tanganmu. Yang ketiga, hadis wanita yang dahulu bekerja di cleaning service, ya, marbot masjid, tukang ngepel, ibu-ibu ya, yang berdiam di masjid. Ya. Itu berarti wanita haid tinggal di masjid. Dia haid tinggal di masjid. Ya. Karena wanita itu pasti haid. 3. Ini ketiga atau keempat. Nah, ini tadi sudah sampai tadi saya melihat beberapa sahabat Rasulullah, mereka junub, tapi mereka sudah berwudu seperti wudunya sholat. Ketiga, keempat, atau kelima, mereka juga mengatakan bahwa jika seorang musyrik saja boleh berdiam di masjid, orang musyrik aja, orang musyrik itu kan pasti mereka junub, tidak pernah mandi. Boleh tinggal di masjid pada hadis Sumamata bin Utsal yang diikat Rasulullah di tiang masjid 3 hari itu. Dia orang musyrik junub, nggak mandi. Ya, itu boleh di masjid bagi orang Islam. Ya, yang kelima atau keenam, hadis Aisyah. Orang ya masuk masjid jadikan dari komunitas ada hadis dhaif tadi yang sudah kita sampaikan hadisnya, kelompok pertama dhaif karena ada perawi yang bernama Jasroh binti Dajajah. Nah,
Jadi ada seorang perempuan namanya Jasroh. Jasroh itu apa? Jasroh itu dalam bahasa Arabnya itu artinya adalah jembatan. Jembatan binti anak Dajjal. Dajjal itu diartikan secara letterlek itu ayam. Jadi jembatan ayam gitu. Jadi di dalamnya ada namanya Jasroh binti Dajaja. Untuk memudahkan apa namanya, itu namanya jembatan ayam. Makanya lemah dia. Dia mempunyai banyak keanehan. Di lain juga terdapat rai lain yang bernama Faliyat bin Khalifah. Faliyat. Nah, jadi hadis yang mengatakan saya tidak menghalalkan masjid untuk orang junub dan orang haid itu dhaif karena dalamnya ada Jasroh binti Dajajah. Kemudian juga ada Faliyat bin Khalifah. Didhaifkan oleh Khattabi dalam Alim Sunan, oleh Ibnu Qayyim dalam Tahdhibus Sunan, An-Nawawi dalam Al-Majmu' dan Ibnu Hazm dalam Muhalla, didhaifkan banyak ulama. Kesimpulannya bahwa wanita yang haid ini tidak ke masjid. Jika tidak ada keperluan, nggak ngapa-ngapain ke masjid, nggak boleh. Tetapi jika ada keperluan seperti mendengarkan pengajian, itu kewajiban dari sekolah, dari RTUM, ada murojaah, ada apa namanya tabligh akbar, ada wisuda. Coba wisuda lagi haid Ustaz, mau walaupun haid wisuda tetap wisuda, wisudanya di masjid, nggak boleh izin. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya berwudu. Kedua, membalut tempat keluarnya haid. Duduk di bagian paling belakang. Makanya kalau ada akhwat, santriwati duduk di belakang itu ditengarai, ya, diprediksi dia haid. Karena duduk paling belakang, haid Ustadz. Atau duduk di tengah atau di luar masjid. Ya, tapi kesimpulannya bahwa Islam itu fleksibel, ya. Islam itu apa namanya toleransi dengan perbedaan pendapat, apalagi kalau ada dalil-dalil yang menguatkan. Makanya kesimpulannya bahwa pendapat yang benar, yang kuat adalah menggabungkan antara kedua pendapat di atas, ya, sekaligus memberikan kemudahan. Ya. Kemudian ini dikuatkan dalil yang keenam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan engkau larang wanita pergi ke masjid. Oke ya, udah jelas ya. Kesimpulannya bahwa pendapat yang lebih tepat, ya, pendapatnya Hanabila, pendapatnya apa tadi beberapa ulama lainnya, Al-Muzani, Al-Hanabila dalam mazhab Hanabilah Hambali, Al-Muzani pengikut Imam Syafi'i dan beberapa ulama lain tadi mengatakan bahwa boleh seorang haid masuk masjid. Ya. Abu Daud, Ibnu Muntir, jadi dalam Hanabilah dalam mazhab Syafi'i ada dua, Al-Muzani dan Ibnu Muntir, kemudian Zahiriyah, Ibnu Hazm, dan ahli hadis Abu Daud. Ada 5 ulama besar. Dalilnya tadi, ulangi lagi dalilnya. Pertama adalah Abu Hadis Hurairah, tidak najis. Hurairah, inal musliman juz. Hadis Abu Hurairah, kemudian hadis Aisyah, haidmu tidak di tanganmu. Hadis ketiga itu adalah ada wanita marbat masjid, ya. Kemudian asal dari Atok bin Yasar dan Zaid bin Aslam bahasa sahabat dalam keadaan junub di masjid, ya. Kemudian tadi udah, kemudian yang keempat musyrik, ya, ada 5. Pertama hadis Ibnu Abbas, ya. Nomor 1 hadis Ibnu Abbas. Dan Abu Hurairah. Kemudian hadis Aisyah, hadis eh, perempuan jadi marbat. Keempat hadis asal dari Atta, ya.
kelima hadis eh, orang musyrik. Ya, marbot orang musyrik. Marbot orang musyrik. Abu Hurairah, Abu Hurairah, Aisyah, marbot atau marbot orang musyrik atau dia ada lima. Kemudian keenam hadis Aisyah yang melarang itu dhaif karena di dalamnya ada namanya Jasroh atau Jasarah binti Dajajah dan ada Fulaihat ya. Jadi ada juga Fulaihat ya, Fulaihat Falihat binti Khalifah, Falihat bin Khalifah yang dianggap dhaif, didhaifkan oleh hadis ini oleh Ibnu Qayyim, oleh Al-Khattabi, ya, oleh Nawawi dan Ibnu Hazm. Jadi gitu ya, pertanyaan tadi jawabnya agak panjang ya, sekalian kita menghafal nanti insya Allah kita bagikan makalah ini dalam bentuk fotokopian dibaca oleh seluruh mahasiswi dan ini salah satu syarat masuk atau keluar LTM harus membaca makalah ini biar nggak bingung. Itu ya. Kita kembali ke Zoom. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Apakah junub membatalkan puasa? Tidak. Tidak. Junub tidak membatalkan puasa. Ya, berarti tak ini dulu. Tak hentikan dulu berbagi. Oke. Junub ya tidak membatalkan puasa. Oke. Oke, lanjut. Ya, supaya ini gimana ini? Hmm, tetap aja ya, berbagai cara tetap aja. Oke, lanjut. Hmm, berikutnya apa ini? Asrama apa? Ini? Sofia. Oh, sudah diberi nama. Afan Ustadz ini bertanya, yang dimaksud berdoa setelah berwudu sebelum tidur dalam keadaan junub, apakah ada doa khusus atau doa sebelum tidur? Saya kalau heran. Woi, ini ada dalam buku Ustadz membuka pintu langit, ya. Itu paling terakhir itu doa sebelum tidur, ya. Doa sebelum tidur itu panjang, nanti dibuka, ya. Doa sebelum tidur pernah kita ajarkan kalau nggak salah itu dalam kajian Ba'da Subuh Ramadan bab 13. Ya, kalau perlu apa perlu ya di eh, ini ya. Coba saya berbagi lagi karena memang kita perlu entar, sebentar. Zoom. Ini apa ya? Keluar dari video di yang di apa? Di, jadi videonya diminimalkan di sini, oke? Kalau ini saya ini nggak kelihatan. Oke, bagikan. Mana tadi?
Ya, kita lihat lagi di dalam website. Di sini ada karya tulis. Oke, belum kelihatan. Nah, karya tulis. Nanti lihat di situ membuka pintu langit. Membuka, mengetuk, menembus. Kita mencari yang membuka, mengetuk, buka pintu langit, citrat. Ya, nanti keluar di situ gambar seperti ini. Kita besarkan. Oke. Ya, perhatian semuanya ini, siswa-siswa nih. Di situ ada doa sebelum tidur, diklik. Ya, klik, nanti keluar. Bentuknya kayak gini. Doa sebelum tidur. Doanya, Pak Ustadz, ini doanya. Anbara bin Azib, qala Rasulullah SAW, salam. Ya fulan, idza awaita ila firasika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya, wa wajjahtu wajhi ilaika, wa fawattu amri ilaika, wal ja'tu dhahri ilaika, rohbatan wa rohbatan ilaika, la malja wa la manja minka illa ilaika, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Kalau kita bisa membaca ini, tidak mati lagi. Halo. Ya, kalau kita bisa membaca doa ini, para hadirin, maka sekiranya engkau meninggal, maka sekiranya engkau meninggal di malam hari itu, maka engkau meninggal di atas fitrah. Dan jika engkau bangun pagi harinya, maka engkau peroleh pahala. Hadis Bukhari nomor 6934. Ya, PR yang ke-7 tadi apa? Tadi kan nggak ditulis nomor 5 tadi apa? PR nomor 7, ya, nomor 5 tadi head. Yang head itu dibagi-bagi termasuk yang ini, gitu ya. Termasuk yang ini dibagi-bagi PR. Jadi bagi bagi wanita head, ya, yang kedua, yang berikutnya nomor 6 adalah bagi doa sebelum tidur. Nah, ini taruh di asrama masing-masing, biar dihafal atau dibagi dalam bentuk kertas. Ini banyak ilmu yang harus kita pahami, kita hafal dan kita laksanakan. Oke, itu pertanyaan sudah selesai ya. Kita sekarang ke pertanyaan berikutnya. Ya, apa pertanyaan berikutnya? Ya, Ustadz, dari asrama Muzad, Aisyah, oh langsung diberi nama Aisyah Sofia. Ya, ini pertama, jika ingin mandi junub, gimana nih? Jika ingin mandi junub, jika ingin mandi junub, tapi tidak ada air, apakah cukup dengan tayamum? Habis itu sholat. Iya, kalau nggak ada air, kita tayamum dan kita sudah apa namanya? Sudah kita ajarkan cara tayamum, ya kan? Sudah kita ajarkan cara cara tayamum, ya. Sudah kita ajarkan cara tayamum, yaitu mandi junub dan wudhu tayamumnya sama dengan meletakkan tangan di atas, niat dulu, niat meletakkan tangan di atas meja, di atas teman-teman yang berdebu. Kemudian ada yang riwayat mengatakan ditiup dulu, kemudian supaya debunya tidak tebal, kemudian mengusap wajah seperti wudhu, kemudian mengusap kedua telapak tangan. Ada yang mengatakan sampai siku-siku, tapi yang lebih kuat sampai
telapak tangan. Baik, sudah jam 5.03, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat ya. Ya, dan tolong para ustadzah nanti apa namanya menulis 6 PR tadi. Pertama, nama-nama asrama itu diganti atau ditambah dengan Ummahatul Mukminin sudah dilaksanakan. Yang kedua adalah masing-masing dari asrama itu bertanya, ini sudah dilaksanakan, alhamdulillah. Yang ketiga bahwa tadi apa tadi? Yang ketiga, yang keempat bahwa lupa nanti ada catatannya di situ ya, bahwa ditulis untuk alumni RTM diharapkan bisa ngikuti Zoom. Kalau nggak ngikuti Zoom berarti bisa apa ngikutin lewat YouTube ya. Yang kelima itu tentang wanita haid itu diperbanyak wanita haid supaya setiap mahasiswi itu paham ya. Yang keenam tentang doa yang panjang sebelum tidur. Jadi doa tidurnya RTM itu ini bukan Allahumma bismika bismika Allahumma ahya wa amut, itu sudah selesai itu ya, itu pelajaran SD. Tapi kalau pelajaran RTM yang lebih panjang lagi yang kita sampaikan tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, menambahkan kita ilmu, ketakwaan dan keimanan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nah kita Jazakumullah khairan.